Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Abdul Rais, mahasiswa semester 6 STAI Darul Fala Cihampelas Bandung Barat, ingin mengemukakan saran dan kritik mengenai materi yang ada di Google Classroom yang telah diberikan oleh Pak Kusdinar selaku dosen pengampu dalam pelajaran telaah materi PAI 3. Di sini saya disuruh mengkritik dan membuat saran tentang isu yang berkembang mengenai pengurusan jenazah ya di dalam wabah COVID-19. Nah, untuk lanjutnya kita mulai. Karena ini materi di kelas 11 SMA, SMK, maka ini dititik beratkan atau diutamakan terhadap pemahaman di materi kelas 11 SMA. Karena materi dalam penguburan jenazah ini, maksud saya pengurusan jenazah ini, berada di dalam materi bab kelas 11 SMA atau SMK atau MA. Nah, untuk menyikapi pengurusan jenazah pada waktu wabah ini, wabah COVID-19, maka kita ketahui dalam pengurusan jenazah itu ada 4 hal. Yang pertama memandikan, terus mengafani, menyolatkan, lalu menguburkan. Nah, itu kan 4 hal tersebut sudah diketahui oleh siswa dengan ketentuannya masing-masing. Nah, bagaimana cara menyikapi kita dalam wabah COVID-19, terutama dalam pengurusan jenazah? Apakah ada perlakuan khusus atau seperti gimana gitu ya? Nah, yang pertama, sebelum seorang, kita sebut perawat atau orang, ingin mengurusi jenazah pasien COVID-19, yang pertama itu si orang tersebut harus mengenakan pakaian yang tertutup, itu dengan APD, sarung tangan, dan juga masker. Lalu kemudian si orang tersebut tidak boleh makan, minum, merokok, ataupun menyentuh daerah mata, hidung, dan mulut. Lalu yang selanjutnya, cuci tangan yang paling utama dengan sabun, ya, cuci tangannya, lalu menghindari kontak langsung dengan si jenazah, itu dengan cairan darah ataupun cairan tubuh si jenazah. Nah, dalam memandikan, yang pertama memandikan itu orang tersebut harus mempunyai kelamin yang sama dengan si jenazah tersebut ya. Kalaupun tidak ada, maka orang apa saja yang ada di situ nah boleh memandikan dengan syarat si jenazah tidak boleh dibuka pakaiannya. Lalu kemudian apabila menurut para ahli nih si jenazah tersebut tidak boleh dimandikan dengan air, maka boleh dengan tayamum, dengan cara mengusapkan di daerah wajah lalu di bagian tangan si jenazah pasien COVID-19. Lalu kemudian apabila menurut ahli tidak boleh ditayamumkan, tidak boleh dimandikan, maka langsung saja menurut darurat syar'iyah ya. Nah, itu. Nah, setelah memandikan lalu si pasien COVID-19 dikafankan ya, dikafani. Ya, lanjut ke dalam bagian mengapankan si jenazah pasien COVID-19, yaitu si jenazah ini dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang tahan air, tahan panas, kedap udara, dan mencegah adanya sesuatu hal yang masuk dalam kantong jenazah. Hal ini dilakukan karena ingin meminimalisir terjadinya penularan atau pengeluaran virus dari si kantong jenazah keluar ke alam bebas. Nah, itu. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam peti, lalu menghadap ke sebelah kanan sehingga ketika dimakamkan otomatis si pasien tersebut, si jenazah tersebut masuk ke arah kiblat ya. Nah, arah kiblat. Lalu kemudian setelah dikafani lalu disolatkan. Nah, disolatkan ini seperti halnya sholat jenazah, tapi apabila
ada 1 orang diperbolehkan melakukan sholat jenazah. Lalu dalam penguburan sama. Nah, titik poin dalam keempat pengurusan jenazah ini seperti memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan ini harus dilakukan oleh petugas kesehatan, yaitu petugas yang berwenang. Tidak boleh dilakukan oleh warga biasa, ya, karena ingin istilahnya menjaga kesehatan masyarakat. Jadi hanya boleh dilakukan oleh yang berwenang, yaitu dalam hal ini petugas kesehatan. Nah, tentang isu yang merebak di masyarakat melalui media internet, media cetak, media massa tentang penolakan penguburan jenazah di wilayah tersebut gitu ya. Menurut saya hal yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak jenazah pasien COVID-19 dikuburkan di tempat asalnya itu mungkin terlalu berlebihan dalam hal kekhawatiran, ya, karena dalam hal menguruskan jenazah saja itu ada perlakuan khusus seperti dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang kedap air, kedap udara, yang tahan panas. Itu artinya pemerintah ingin meminimalisir atau ingin tidak boleh ada masyarakat yang tertular oleh COVID-19. Jadi pelarangan jenazah COVID-19 dikuburkan di tempat asalnya, di kampung halamannya itu ditolak oleh masyarakat. Itu menurut saya itu berlebihan, ya. Mungkin karena parno masyarakat, mungkin karena ketakutan yang berlebihan terhadap COVID-19 atau virus corona ini. Jadi menurut saya itu kita harus meyakinkan masyarakat bahwa jenazah COVID ini tidak akan menularkan virus corona terhadap masyarakat, yaitu kepada orang yang di sekitar pemakaman tersebut. Nah, karena si jenazah ini ditutupi oleh kantong jenazah, terus kantong jenazah tersebut tahan air, tahan panas, kedap udara, jadi sangat tidak memungkinkan virus untuk keluar. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa kantong plastik atau kantong jenazah ini kan terbuat dari plastik. Nah, plastik ini kan diuraikan oleh tanah itu perlu berjuta-juta tahun. Nah, kemungkinan besar mungkin virus COVID-19 setelah plastik itu hancur mungkin sudah mati, ya. Karena virus ini kan memerlukan inang, ya, untuk tubuh. Inang itu si makhluk hidup, yaitu dalam hal ini manusia. Nah, apabila manusianya mati, otomatis si virus itu juga ikut mati gitu, ya. Karena kan virus ini bisa dibilang makhluk hidup bukan, bisa dibilang makhluk mati bukan. Karena virus disebut makhluk hidup apabila mendapatkan rumahnya, yaitu inang, disebut benda mati karena belum mendapatkan inang atau host dalam hal ini. Untuk pemahaman bagi kelas 11 mengenai isu yang merebak di kalangan masyarakat, mungkin dalam hal pengurusan jenazah dalam bab ini anak kelas 11 mungkin perlu ada ilmu tambahan, ya, dalam hal ini, yaitu menyikapi pengurusan jenazah di dalam wabah COVID-19. Jadi ada perlakuan khusus bagi pasien yang terkena wabah, ya, apakah itu COVID-19 ataupun wabah yang lainnya, ya. Jadi kritik menurut saya dalam bab ini mungkin perlu adanya penekanan dalam hal pemahaman siswa terhadap pengurusan jenazah, karena tidak semua jenazah diperlakukan dengan pengurusan jenazah yang normal gitu, yang seperti biasa. Contohnya seperti di COVID-19. Nah, terus sarannya mungkin adanya praktik, ya, dalam hal bagaimana mengurus jenazah yang biasa yang tidak punya wabah, terus
jenazah yang mempunyai penyakit wabah. Nah, ini kan ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Yang ini ada perlakuan khusus, yang ini biasa saja. Nah, mungkin menurut saya adanya praktik itu sangat membantu untuk kelas 11 ya. Karena ini kan pengurusan jenazah ini fardu kifayah ya. Ini kan sangat berguna di masyarakat nanti bagi siswa tersebut. Nah, bagaimana nanti ketika siswa tersebut terjun ke masyarakat, nah karena sudah dibekali di SMA-nya tentang pengurusan jenazah, jadi adalah sedikit pengetahuan, sedikit pemahaman tentang bagaimana cara mengurusi jenazah yang seperti biasa, yang umum, atau yang khusus seperti yang terjadi saat ini, yaitu dalam wabah COVID-19. Nah, jadi tentang isu yang merebak saat ini, saya sarankan kepada masyarakat, jangan terlalu ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan dalam hal apabila ada kasus penduduk kita yang meninggal akibat COVID-19 ini ingin dimakamkan di kampung atau di pemakaman sekitar kita. Janganlah menolak ya, karena pemerintah atau dinas kesehatan mewanti-wanti, yaitu dengan cara yang tadi saya sebutkan, dengan kantong jenazah ini itu ya, perlakuan khusus. Jadi janganlah masyarakat itu berlebihan dalam hal menyikapi isu pemakaman jenazah COVID-19. Jangan takut terkena wabah. Yang penting saya sarankan cuci tangan di rumah aja ya, dengan hashtag di rumah aja. Lalu makanan yang bergizi, jaga imunitas, jangan stres, itu yang paling utama. Mungkin sekian dari saya tentang tugas dari telaah materi PAI 3. Namanya juga telaah materi ya, berarti kita menelaah materi. Nah, kebetulan materi kali ini tentang jenazah, itu pengurusan jenazah yang dikaitkan dengan isu yang beredar di masyarakat ya. Nah, mohon maaf apabila ada kurang dalam hal pelafalan, dalam hal ucapan, dan mohon maaf apabila ada juga kesalahan dalam pemahaman yang saya utarakan. Kalaupun ada kesalahan, mohon maaf, dan boleh kritik dan saran dari anda semua boleh di YouTube atau di japri ke saya lewat WA ataupun email. Nah, itu boleh saya menerima ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.